Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya dalam channel Belajar bareng Hans. Kita kali ini akan membahas tentang kimia kelas 11 mengenai contoh soal kesetimbangan kimia. Oke, kita mulai. Contoh soal yang pertama, kita lihat di sini ada di mana gas A, B, dan C masing-masing memiliki 0,2 mol, 0,3 mol, 0,1 mol dicampurkan dalam ruang tertutup. Kemudian, 0,1 mol gas A bereaksi hingga membentuk reaksi kesetimbangan. Nah, reaksinya di sini ada, yaitu 2A ditambah dengan B berkesetimbangan dengan 3C. Tentukan jumlah mol gas B dan C pada saat terbentuk reaksi kesetimbangan. Itu adalah contohnya. Nah, cara pengerjaannya adalah, kita lihat dulu di sini penyelesaiannya. Kita bikin dulu kotak seperti ini, dan kemudian kita tuliskan di sini awalnya bereaksi, dan kemudian saat setimbang di antara zat-zat yang bereaksi tersebut. Zatnya itu yang bereaksi itu adalah A dan B, nanti akan berkesetimbangan dengan hasilnya, yaitu C. Di mana di sini dituliskan pula koefisiennya ada untuk A itu 2, B ini 1, dan C ini 3. Kemudian di dalam soalnya bahwa gas A itu adalah 0,2 asalnya itu. Kita tuliskan di sini. A di sana. Kemudian sekarang B. Nah, nanti dituliskan di sini. B itu adalah 0,3. Kita tuliskan di sana, dan kemudian sekarang C. C itu adalah 0,1, dan kita tuliskan di sini 0,1. Kemudian ada keterangannya lagi di dalam soal, yaitu yang bereaksi. Yang bereaksi itu adalah, nih, ada di sini keterangannya. Kemudian 0,1 mol gas A bereaksi. Berarti di sini diketahui yang bereaksinya itu adalah A sebanyak 0,1 mol. Jadi kita tuliskan di sini karena ini adalah kolom A, 0,1. Nah, sekarang yang B dan C ini belum diketahui. Berapa yang bereaksinya B itu dan berapa C-nya. Untuk menentukan berapa besarnya ini, kita bandingkan koefisien masing-masing zatnya. Di sini B koefisiennya 1 sesuai dengan reaksi di sini. Nah, kemudian yang diketahui, yang sudah diketahui adalah A, yang ini nih. Ini besarnya adalah 0,1 yang bereaksi itu. Berarti kita bandingkan antara B dan A. B itu koefisiennya 1 dan A koefisiennya 2. Berarti kita tuliskan untuk B ini adalah A 1:2. Atau 1/2 dikalikan dengan mol yang sudah diketahui. 2 ini, yang di bawah ini adalah milik A, koefisien milik A, dan 1 ini adalah koefisien milik B. Sehingga di sini terjadilah perkalian setengah dikali 0,1. Maka hasilnya adalah 0,05. Sekarang bagaimana yang C? Yang C, ini kita bandingkan pula sama dengan yang B. Di sini C-nya itu memiliki koefisien 3 dan A koefisiennya 2. Kita bandingkan saja koefisiennya. 3 banding 2. Dan nanti kalikan dengan 0,1 seperti ini. Maka hasilnya adalah 0,15 atau 0,15. Oke, sekarang kita sudah tahu berapa yang bereaksinya dan berapa yang terbentuk C ini. Maka saat kesetimbangan terbentuk, maka zat A ini tinggal 0,1. Kenapa? Karena 0,2 yang asalnya itu dikurangi dengan yang bereaksi. Ini nih, 0,2 dikurangi 0,1. Maka hasilnya atau sisanya adalah 0,1. Sekarang yang B. Yang B di sini asalnya 0,3 dan bereaksinya adalah 0,05. Maka hasilnya adalah 0,3 dikurangi 0,05, maka sama dengan 0,25.
Sekarang C. Sama prosesnya dengan B dan A. Maka hasilnya adalah 0,1. Nah, kalau ini ditambah. Kenapa? Karena di sini C ini hasil. Tidak bereaksi. Tapi malah nambah ditambah dengan hasil reaksi antara A dan B. Kan di sini A ditambah B menghasilkan C. Maka yang ini C ini awalnya adalah 0,1. Kemudian ada pula 0,15 sebagai hasil reaksi dari A dan B. Maka totalnya adalah 0,1 ditambah dengan 0,15. Dan totalnya adalah 0,25 mol. Maka dengan demikian, karena di sini yang ditanyakan adalah tentukan jumlah mol gas B dan C pada saat terbentuk reaksi kesetimbangan. Nah, inilah pada saat reaksi kesetimbangan. Berarti B-nya itu 0,25 dan C-nya pun 0,25. Ini adalah pembahasan untuk nomor 1. Contoh soal nomor 1. Mari kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Pada contoh nomor 2 ini, gas N2 dengan volume 5 ml direaksikan dengan 20 ml gas H2. Membentuk reaksi setimbang N2 ditambah dengan 3H2 yang berkesetimbangan dengan 2NH3. Semuanya dalam fasa gas. Kemudian, volume akhir pada saat setimbang tercatat 20 ml. Volume gas NH3 yang terjadi pada saat setimbang adalah. Nah, sekarang penyelesaiannya. Kita buatkan dulu kotak seperti ini ya untuk memudahkan. Di sini kita tuliskan awal bereaksi saat setimbang. Dan di sebelah sini adalah zat yang terlibat pada reaksi kesetimbangan ini. N2 H2 dengan koefisiennya 3, kemudian NH3 dengan koefisiennya 2. Sama seperti pada reaksi kesetimbangan ini. Kemudian N2 ini katanya di sini volumenya adalah 5 ml. Maka kita masukkan ke sini. Nah, H2 adalah 20 ml ini. Dan NH3 itu belum ada. Jadi masih bahannya saja ini. Kemudian, pada saat bereaksi, ternyata N2 ini ada yang bereaksi. Dan di sini di dalam soal tidak ada berapanya. Maka kita ibaratkan saja dengan A. Jadi diumpamakan. Jika N2-nya A, maka H2-nya yang bereaksi pasti sesuai dengan perbandingan koefisiennya. 1:3. N-nya 1, H-nya 3. Maka kalau di sini A, pasti di sebelah sini adalah 3A. Di sebelah sini, ini kan perbandingannya 1 untuk N, N2, dan 2 untuk NH3. Maka di sini 1:2. Maka kalau di sini A, maka di sini pasti 2A. Nah, sekarang kita harus tentukan saat setimbang ada berapa sih volumenya masing-masing ini. Awalnya untuk N2 ini adalah 5, yang bereaksi adalah A. Maka saat setimbang pasti adalah 5 dikurangi A. Nah, sekarang yang ini H2 berarti 20 dikurangi 3A. Yang NH3, nah karena ini hasil bukan bereaksi, maka yang ini dijumlahkan. Awalnya berapa? Dijumlahkan dengan hasil reaksi. Ini di sini kosong. Dan ketika ketika
N2 dan H2 ini bereaksi, maka menghasilkan NH3 sebanyak 2A. Maka di sini kosong ditambah dengan 2A untuk saat setimbangnya. Maka yang terjadi adalah tinggal 2A. Nah, di dalam soal di sini volume akhir pada saat setimbang tercatat 20 ml. Berarti pada saat setimbang ini, nah yang ini 5 min A kalau ditambah dengan 20 min 3A dan ditambah pula dengan 2A, maka totalnya ini adalah 20 ml. Maka dengan demikian bisa dituliskan pada saat setimbang ini adalah seperti ini. 5A ditambah dengan 20 min 3A ditambah dengan 2A yang ini nih. Sama dengan yang ini, volume akhirnya itu 20 ml. Dan didapatlah persamaan matematis seperti ini. Dari sini bisa disederhanakan. 5 ditambah 20, karena ini positif ya, ditambah, bukan dikali. Maka langsung aja, 5 ditambah 20, maka hasilnya adalah 25. Nah, min A ditambah dengan min 3A, maka menjadi min 4A ditambah dengan 2A. Min 4A ditambah dengan 2A, maka hasilnya adalah min 2A. Dan totalnya ini menjadi 20 yang ini, sesuai dengan soal. Maka min 2A sama dengan 20 dikurangi 25, karena 25 ini pindah ruas. Maka hasilnya adalah A sama dengan, ini kan 20 dikurangi 25 min 5 kan? Ini min 5. Min 5 ini dibagi dengan min 2. Dari mana min 2-nya? Ini pindah ruas. Karena di sini perkalian, maka menjadi per di ruas sebelahnya. Maka hasilnya adalah A itu adalah 2,5. Karena min dibagi min itu menjadi plus. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah volume gas NH3 yang terjadi atau terbentuk pada saat setimbang. Jadi, volume NH3. Berapa volume NH3 itu pada saat setimbang? Adalah 2A. Dan kita sudah tahu A-nya ini. Maka gampang sekarang. Volume gas NH3 sama dengan 2A. Maka 2A itu diganti menjadi 2 kali 2,5. Ini dari sini A-nya diganti. Maka hasilnya adalah 5 ml. Ini adalah contoh soal yang kedua. Contoh nomor 3. Dalam tabung 1 liter terdapat 0,5 mol gas HI yang terurai menurut reaksi 2HI berkesetimbangan dengan H2 dan I2. Bila harga Kc adalah 4, tentukan jumlah gas H2 yang terbentuk pada keadaan setimbang. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian penyelesaiannya kita buat dulu seperti tadi, yaitu kotak di mana di sini kita tuliskan awalnya, kemudian saat bereaksi, dan kemudian saat setimbang. Dan zat yang dicantumkan di sini sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu HI, H2, dan I2. Kemudian kita masukkan awalnya. Nah, kita lihat di sini. Ada awalnya ya kan. Dalam tabung 1 liter terdapat 0,5 mol gas HI. Jadi HI-nya itu adalah 0,5. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian H2-nya berapa? Nah, H2-nya kita bisa tuliskan belum ada. Kenapa? Karena belum terurai. Ini kan posisi awal di sini. Kemudian I2-nya bagaimana? I2-nya pun di sini belum ada. Jadi kita tulis dengan strip aja. Kemudian pada keadaan reaksi, kita tuliskan bahwa di sini kita umpamakan dengan 2A. Kenapa 2A? Karena di sini koefisiennya 2. Jadi setiap 1 mol atau setiap 1 di sini koefisiennya, kita gunakan 1A. Atau kita umpamakan dengan A. Nah, H2-nya berapa? Ya jelas, H2-nya adalah A. I2-nya berapa? Ya jelas, itu juga adalah 1A. Nah, sekarang pada saat kesetimbangan terbentuk, itu bagaimana ini? Di sini, pada saat kesetimbangan, kan ini asalnya seperti ini, 0,5. Kemudian sebagian itu adalah bereaksi. Jumlahnya adalah 2A. Berarti nantinya adalah 0,5 dikurangi 2A pada saat kesetimbangan terbentuk.
Sedangkan H2 itu adalah A dan I2 juga sama A. Nah, di sini ada bila harga KC adalah 4. Berarti kita tuliskan KC itu sama dengan. Kita tahu kan kalau KC itu berarti di sini perhitungannya konsentrasi produks dibagi dengan konsentrasi bereaksi. Produksnya adalah H2 dan I2 dan pereaksinya adalah HI. Sesuai dengan reaksi ini. Kemudian di sini dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena di sininya koefisiennya 2. Sementara yang ini tidak dipangkatkan karena koefisiennya adalah 1. 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 2. Jadi dibuat menjadi pangkat 2 gitu semuanya. Nah, oleh karena itu maka pangkatnya ini bisa dihilangkan. Maka nanti akan menjadi begitu. Kenapa? Karena semuanya sama itu. Di sini 2 sama dengan A dibagi dengan 0,5 kurangi dengan 2A. Pangkatnya sudah dihilangkan. Dari sini bisa kita lanjutkan perhitungannya menjadi 2 dikalikan 0,5 dikurangi 2A. Jadi yang ini, yang di bawah ini, kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Maka jadi seperti ini. Sama dengan A. Jadi yang tertinggal di sebelah kanan adalah tinggal A saja. Setelah itu kita kalikan masing-masing. Ini kali ini. 2 kali 0,5 itu adalah 1. 2 kali dengan 2A berarti 4A. Di sininya min. Jadi 1 min 4A. A-nya masih tetap. A sebelah kanan masih tetap. 1 buah A. Dari sini sudah mulai gampang. Berarti nantinya 4A ditambah dengan A sama dengan 1. Jadi ini ada sedikit perputaran. Tapi hasilnya akan sama. 4A ditambah A sama dengan 1. Berarti ini adalah A sama dengan 1/5. Jadi kan 4A ditambah A itu adalah 5A. Tertinggal A-nya, maka nanti akan menjadi 1/5. Jadi A-nya adalah 1/5. Di sini kan ada pertanyaannya. Tentukan jumlah gas H2 yang terbentuk pada keadaan setimbang. Nih gas H2. H2 itu yang mana? Yang ini. Pada keadaan setimbang, ternyata harganya adalah A. Berarti H2 itu harganya adalah sama dengan A ini. H2, ini kan 1/5 itu sama dengan 0,2. Maka jadi jumlah H2 itu adalah 0,2. Demikianlah pembahasan kali ini tentang contoh-contoh soal kesetimbangan kimia. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.